merupakan seorang tokoh ilmuwan matematika yang berasal dari Yunani, atau dapat dikatakan bahwa Euclid adalah seorang Greek matematik. Sejarah kehidupan Euclid tidak banyak didokumentasikan secara terperinci, tetapi kemungkinan Euclid lahir pada tahun 325 sebelum Masehi. Euclid hidup pada masa pemerintahan Ptolemus di Alexandria. Euclid juga mendirikan sebuah sekolah di kota Alexandria. Euclid dikenal sebagai bapak geometri karena kontribusinya yang besar dalam perkembangan ilmu ukur dan matematika. Karyanya yang paling terkenal dan masih digunakan hingga saat ini yaitu buku yang berjudul The Elements. Keistimewaan dari buku ini yang berjudul The Elements terletak pada cara pengaturan dari bahan-bahan dan permasalahan secara formulasinya secara menyeluruh dalam perencanaan penyusunan buku. Dalam buku ini, pemilihan dalil-dalil serta perhitungan-perhitungannya dilakukan dengan sangat cermat sehingga mudah dipahami oleh orang-orang sesudahnya. Buku ini berisi tentang pengembangan bidang geometri aljabar dan teori bilangan. Buku ini termasyhur hingga diterjemahkan ke berbagai bahasa. Terbitan pertama muncul pada tahun 1482, sekitar 30 tahun sebelum penemuan mesin cetak oleh Gutenberg. Sejak penemuan mesin itu dicetak dan diterbitkanlah dalam beribu-ribu edisi yang beragam corak. Buku The Elements ini lebih berpengaruh daripada buku tentang logika karya Aristoteles, karena buku ini berisi tentang contoh yang komplit struktur deduktif dan merupakan buah pikir yang menakjubkan dari semua hasil inovasi otak manusia. Buku karya Euclid menjadi salah satu hal yang penting bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan modern. Rasionalisme yang dipelopori tokoh-tokoh Yunani bersamaan dengan pengetahuan matematika yang diwariskan Yunani kepada Eropa secara jelas mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat di Eropa. Walaupun Cina terkenal dengan teknologinya yang jauh lebih maju dibanding Eropa, namun tidak ada karya pengetahuan dengan struktur matematika teoritis sebaik yang dipunyai Eropa. Orang-orang Cina menguasai pengetahuan luas tentang ilmu geometri praktis, tetapi pengetahuan geometri mereka tak pernah dirumuskan dalam suatu skema yang mengandung kesimpulan. Selanjutnya ada pengertian geometri Euclid. Geometri adalah cabang matematika yang bersangkutan dengan pertanyaan bentuk, ukuran, posisi relatif gambar, dan sifat ruang. Seseorang ahli matematika yang bekerja di bidang geometri disebut ahli ukur. Geometri muncul secara independen di sejumlah budaya. Awal sebagai ilmu pengetahuan praktis tentang panjang, luas, dan volume, dengan unsur-unsur dari ilmu matematika formal yang muncul di barat sedini Thales. Pada abad ketiga sebelum Masehi, geometri dimasukkan ke dalam bentuk aksiomatik oleh Euclid yang dibantu oleh geometri Euclid menjadi standar selama berabad-abad. Para ahli mendefinisikan geometri sebagai berikut. Yang pertama, menurut Novelisa Sondang bahwa geometri menjadi salah satu ilmu matematika yang diterapkan dalam dunia arsitektur. Juga merupakan salah satu cabang ilmu yang berkaitan dengan bentuk, komposisi, dan proporsi. Yang kedua, menurut Fahri Aulia menyebutkan bahwa geometri dalam pengertian dasar adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari pengukuran bumi dan proyeksinya dalam sebuah bidang dua dimensi. Yang ketiga, menurut Alders, menyatakan bahwa geometri adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari tentang titik, garis, bidang, dan benda-benda ruang beserta sifat-sifatnya, ukuran-ukurannya, dan hubungannya antara yang satu dengan yang lain. Geometri Euclid adalah geometri yang dikenalkan oleh matematikawan bernama Euclid dalam karyanya yang berjudul The Elements. Dalam buku The Elements ini berisi tentang aksioma-aksioma, definisi serta dalil-dalil atau teorema yang menjelaskan tentang geometri seperti hubungan antara titik, garis, dan bidang. Selanjutnya yaitu hasil penemuan Euclid.
Euclid banyak menulis buku sebagai hasil karyanya. Salah satu karya Euclid yang terkenal adalah bukunya yang berjudul Stoicheia atau The Element tentang geometri, yang jadi buku pelajaran yang dipakai di sekolah menengah di seluruh dunia selama 20 abad lebih. Buku itu terdiri dari 13 jilid, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, buku 1 tentang Fondasi Geometri Bidang, Fundamental of Plane Geometry Involving Starlights. Teorema dari buku 1 dapat dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dari 1.1 sampai 26 berisi tentang teorema mendasar dan konstruksi dasar dalam geometri bidang. Misalnya teorema kongruensi untuk segitiga atau pembelahan sudut. Di teorema ini tidak menggunakan garis sejajar. Yang kedua, dari 1.27 sampai 32 berisi tentang teorema garis sejajar, termasuk teorema bahwa jumlah sudut interior giga sama dengan dua sudut yang tepat. Yang ketiga, dari 1.33 sampai 45 berisi tentang teorema jejar genjang, transformasi dan perbandingan daerah barisan genjang dan segitiga. Yang keempat, dari 1.46 sampai 48 berisi tentang teorema Pitagoras. Selanjutnya buku kedua tentang geometri dari persegi panjang 2 atau Fundamental of Geometric Algebra A. Sebagian besar teorema dalam buku 2 menjelaskan materi aljabar tentang variasi pada tema identitas binomial atau suku 2. Yang ketiga, buku ketiga tentang geometris dan persegi panjang 3. Dalam buku ini terdapat dalil-dalil mengenai lingkaran, tali busur, garis singgung, dan pengukur sudut 4. Selanjutnya buku keempat tentang poligon. Dalam buku 4 kita akan menggunakan isi umum poligon beraturan atau n-gon. Euclid di dalam kasus-kasus tertentu yang poligonnya sama sisi dan sudut sama. Ada 4 masalah yang dibahas, yaitu yang pertama, cara menulis bujur sangkar. Yang kedua, menentukan batas lingkaran. Yang ketiga, menulis memindai lingkaran. Yang keempat, menentukan batas bujur sangkar. Masalah-masalah ini diselesaikan untuk sebuah segitiga secara umum. Yang kedua, segi 4 beraturan. Yang ketiga, segi 5 beraturan. Yang keempat, segi 6 beraturan. Dan yang kelima, segi 15 beraturan. Selanjutnya buku kelima tentang proportion. Buku 5 adalah buku yang paling abstrak dan independen dalam elemen dan buku-buku sebelumnya. Buku ini mempelajari besaran yang menurut Aristoteles meliputi angka, garis, muatan, dan waktu. Berbagai sumber menunjukkan bahwa Eudoxus merupakan penulis teori dalam buku 5 kali A dibagi B kurang C dibagi DA dibagi C sama dengan B dibagi D. Selanjutnya yang keenam, buku 6 tentang similar figures. Buku ini berisi tentang bentuk kesamaan yang disajikan dengan sempurna homogen. Penggunaan fakta atau keterangan penting seperti pada persamaan kuadrat yang diaplikasikan untuk menghitung luas. Dan metode ini digunakan untuk menentukan luas dari jajar genjang sehingga diketahui bahwa sudut yang paling berhadapan memiliki besar yang sama, serta dibahas juga mengenai teori-teori tentang proporsi-proporsi dalam geometri. Selanjutnya yang ketujuh, buku ke-7 sampai 9 tentang Elementary Number Theory atau Continued Proportion Application of Number Theory. Buku ini membahas tentang teori bilangan yang berisi tentang landasan fakta sederhana dari teori bilangan Pitagoras yang sekarang disebut algoritma Euclid, yang dapat diketahui dengan pembagian silang untuk menentukan FPB atau faktor persekutuan terbesar dan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Dalam hal ini juga ditambahkan bukti mengenai keunikan faktorisasi prima menjadi faktor prima, perhitungan pangkat dan akar, penjumlahan deret geometri terhingga, dan bukti teori eksistensi pada bilangan prima yang tak terhingga. Selanjutnya telah dijelaskan pada teorema Pitagoras mengenai bilangan ganjil dan bilangan genap. Dalam buku ke-9 ditemukan dalil mengenai pembentukan bilangan genap 1 ditambah 2 ditambah 3 jumlah faktor-faktornya. Jika Sn 2n min 1 itu sempurna, misalnya bilangan prima, maka 2n min 1. Sn adalah bilangan sempurna. Yang ke-8, buku ke-10 tentang besaran yang tidak dapat disepadankan. Buku ini berdasarkan pada belajar sebelumnya pada Theastatus
Belajar ini dimulai dengan penelitian yang lama, sulit sekali untuk dapat melihat secara keseluruhan karena bentuk yang tidak praktis dan tujuan akhir yang berupa jenis bilangan tidak rasional. Selanjutnya yang kesembilan, buku 11 tentang Sekolah Dasar Geometri. Buku ini berisi tentang beberapa data yang melibatkan prinsip dualit yang mengacu pada garis lurus dan bidang. Selanjutnya teorema yang paling penting pada trigonometri, dan yang terakhir teorema permukaan yang sejajar. Yang ke-10, buku 12 tentang proporsional star geometri. Buku ini berisi tentang perhitungan volume berlanjut dengan membandingkan lingkaran dengan kuadrat diameternya, sedangkan bola dengan pangkat 3 dengan diameternya. Kemudian hubungan antara tabung dengan garis tegak pada kerucut, yang semuanya dibuktikan dalam teori Eudoxian, namun yang terpenting adalah keberhasilan Euclid dalam menentukan volume piramid. Yang ke-11 yaitu buku ke-13 tentang padatan platonis. Buku ini berdasarkan studi dari Eudoxus yang mengupas fakta yang mengenai penyelesaian bentuk-bentuk umum pada bangun ruang. Apa yang penting tentang elemen Euclid adalah paradigma yang ditetapkan untuk cara bahwa matematika harus dipelajari dan dicatat. Dia mulai dengan beberapa definisi dari terminologi dan definisi untuk geometri. Dan kemudian ia mencatat 5 postulat penting atau aksioma dari geometri. Sebuah versi dari postulat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, P1 mengunci setiap pasangan titik berbeda akan melewati sebuah garis. Yang kedua, P2 untuk setiap segmen AB dan setiap segmen CD terdapat titik E yang unik pada baris yang ditentukan oleh A dan B, sehingga B terletak di antara B dan segmen CD kongruen ke BE. Yang ketiga, P3 untuk setiap titik C dan setiap titik A yang berbeda dari C. Terdapat sebuah lingkaran dengan pusat C dan jari-jari CA. Yang keempat, P4, semua sudut siku-siku adalah kongruen. Yang kelima, halaman 5 untuk setiap garis dan setiap titik P yang tidak terletak pada sebuah E garis teruntuk M melalui P sehingga M sejajar dengan gambar E. Teori Euclid merujuk pada karya elemen yang ditulis oleh matematikawan Yunani yang bernama Euclid. Salah satu konsep terkenal dalam elemen adalah proposisi tentang geometri, seperti postulat mengenai garis lurus, sudut, segitiga, dan banyak lagi. Implementasi dari teori Euclid biasanya terjadi dalam konteks pembelajaran matematika atau pemrograman komputer. Adapun aplikasi dari geometri Euclid yaitu dapat dilihat pada dalil 47 yang merupakan serapan dari dalil Pitagoras. Sebelum mengetahui penggunaannya lebih, kita harus membuktikan kebenarannya. Seperti gambar yang tertera, diketahui luas daerah yang tidak diarsir sama dengan luas persegi ABCD dikurangi 4 kali luas daerah yang diarsir. C kuadrat sama dengan A plus B dikali A plus B dikurangi 4 kali setengah AB. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat dikurangi 2AB. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi, dalil 47 yang merupakan serapan dari dalil Pitagoras ini terbukti benar. Oke baik, saya akan mereview jurnal mengenai penelitian terkini tentang penerapan teori Euclid pada disabilitas khususnya tunanetra. Judulnya Euclidean Voice, aplikasi pembelajaran geometri Euclid berbasis Android untuk penyandang tunanetra. Volume 1 nomor 2 terbit pada bulan Desember tahun 2020. Jumlah halaman 23 sampai 27. Penulisnya Livia Agna Putri. Jurnal ini menggunakan kajian literatur. Beberapa penelitian di jurnal ini menemukan fakta menarik terkait dengan penggunaan media pembelajaran secara umum dan media berbasis suara untuk membantu siswa tunanetra dalam belajar, terutama dalam pembelajaran matematika tentang geometri Euclid yang ada pada aplikasi Euclidean Voice.
Aplikasi Euclidean Voice merupakan aplikasi yang dikembangkan dengan fasilitas penggunaan suara baik dari instruksi maupun perintah dari aplikasi maupun untuk menjalankan aplikasi. Nah, aplikasi Euclidean Voice dilengkapi dengan perintah dan pesan suara yang dikembangkan menggunakan bantuan dari teknologi text to speech dan speech to text milik Google, serta menggunakan bantuan Google Voice pada beberapa perintah atau pesan suara yang digunakan. Selain itu, Euclidean Voice juga menggunakan suara asli dari manusia untuk penjelasan materi yang disampaikan. Hal tersebut bertujuan agar volume dan intonasi suara yang dihasilkan sesuai dengan kalimat yang digunakan sehingga dapat dipahami oleh pengguna serta tidak bermakna ganda. Aplikasi Euclidean Voice juga mengandalkan sentuhan atau ketukan sebagai salah satu perintah yang dapat digunakan oleh pengguna. Cara lainnya dapat digunakan oleh pengguna untuk menggunakan aplikasi tersebut, yaitu dengan perintah suara akibat dari teknologi speech to text. Cara tersebut bertujuan agar pengguna yang merupakan tunanetra dapat menggunakan aplikasi tersebut dengan optimal walaupun tanpa melihat. Dari kegunaan aplikasi Euclidean Voice yang sudah saya jelaskan tadi, aplikasi Euclidean Voice layak untuk digunakan atau diimplementasikan pada penggunaan atau siswa tunanetra untuk dapat mempelajari materi geometri Euclid. Selain itu, penggunaan Euclidean Voice juga akan efektif dalam meningkatkan ketertarikan siswa tunanetra untuk dapat mempelajari matematika lanjut, khususnya bagi penyandang tunanetra yang memang menyenangi matematika dasar. Ada beberapa alasan mengapa teori Euclid mungkin kurang diminati daripada teori matematika yang lain. Permasalahan atau kritik terhadap teori ini telah muncul seiring berjalannya waktu. Yang pertama, aksioma dasar. Beberapa aksioma dasar dalam elemen dianggap kurang ketat, misalnya aksioma kelima yang menyatakan garis lurus dapat ditarik dari titik maupun ke titik manapun. Hal ini tampaknya tidak cukup tepat jika dilihat dari konteks matematika modern. Yang kedua, kesalahan dalam definisi. Euclid menggunakan definisi yang mungkin terlalu longgar, misalnya, dia tidak memberikan definisi yang tepat untuk titik ataupun garis. Dalam matematika modern, definisi yang lebih eksplisit dan ketat yaitu paling penting. Yang ketiga, tidak invarian terhadap transformasi. Beberapa konsep dalam geometri Euclid tidak bersifat invarian terhadap transformasi. Misalnya, dalam geometri Euclid, ukuran sudut dan panjang segmen garis tidak berubah jika kita memindahkan gambar tersebut. Dalam geometri modern, konsep seperti ini didefinisikan dengan lebih ketat. Yang keempat, kesalahan dalam teorema paralel kelima. Teorema paralel kelima dalam elemen mengatakan bahwa jumlah sudut di sekitar titik di dalam segitiga adalah kurang dari 2 sudut siku-siku. Ternyata ini sulit untuk dibuktikan. Ini adalah salah satu elemen yang paling kontroversial dalam elemen Euclid. Buktinya pun hanya ditemukan pada abad ke-19. Meskipun demikian, elemen Euclid tetap merupakan salah satu karya paling penting dalam sejarah matematika dan memberikan dasar yang kuat untuk studi geometri selama ribuan tahun. Banyak dari kekurangan yang teridentifikasi di atas dan diperbaiki oleh perkembangan matematika lebih lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan solusi tentang permasalahan teori Euclid. Yang pertama, aksioma dasar. Matematika modern telah menggantikan aksioma Euclid dengan aksioma-aksioma yang lebih ketat. Salah satu contoh aksioma yang lebih ketat adalah aksioma Peano untuk bilangan bulat yang memberikan dasar yang kuat untuk membangun matematika. Dalam matematika modern, aksioma yang digunakan sangat ketat dan didefinisikan secara lebih eksplisit. Yang kedua, kesalahan dalam definisi. Matematika modern menggunakan definisi yang lebih eksplisit dan ketat. Sebagai contoh, dalam geometri Euclid, titik dan garis tidak didefinisikan secara eksplisit. Dalam geometri modern, titik didefinisikan sebagai entitas tanpa dimensi, sementara garis didefinisikan sebagai himpunan titik yang memenuhi sifat tertentu. Definisi yang lebih ketat ini membantu menghindari ambigu dalam pemahaman konsep dasar geometri. Yang ketiga,
Invarian terhadap transformasi. Dalam matematika modern, konsep seperti ukuran sudut dan panjang segmen garis didefinisikan dengan cara yang bersifat invarian terhadap transformasi. Ini berarti konsep tetap tidak berubah saat kita melakukan transformasi seperti translasi, rotasi, atau refleksi pada gambar geometri. Ini memberikan dasar yang lebih kuat untuk pemahaman geometri modern. Yang keempat, kesalahan dalam teorema paralel kelima. Teorema paralel kelima Euclid memang sulit untuk dibuktikan dan buktinya hanya ditemukan pada abad ke-19. Namun dalam matematika modern, teorema ini telah dipecahkan dengan menggunakan pendekatan yang lebih kuat dan teori yang lebih canggih, seperti geometri hiperbolik dan teori bilangan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesalahan dalam teorema Euclid, dengan perkembangan matematika modern, kita dapat mengatasi masalah tersebut. Dengan perbaikan ini, matematika modern telah mengatasi banyak masalah yang terdapat dalam teori geometri Euclid dan memberikan dasar yang lebih kuat dan ketat untuk pengembangan matematika.